Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menempatkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pada posisi teratas dibandingkan dengan paslon lain pada Pilkada Jabar 2024. Deddy Erwan unggul jauh dengan raihan angka 77,81% atas elektabilitas paslon yang lain. Dalam rilis yang diterima oleh CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan dari keempat paslon, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih 77,81%, kemudian Ahmad Saiku Ilham Habibie 10,98%, serta nama yang lain di angka yang seimbang antara Acep Adang Ruhiat, Gitalis Dwi Natarina, dan juga JJ Wiradinata Ronald Surapraja meraih angka yang sama yakni 2,24%. Survei ini dilaksanakan pada 2-8 September 2024 dengan melibatkan 1.200 warga Jawa Barat yang telah memiliki hak pilih sebagai responden dan berasal dari seluruh kota di Jawa Barat. Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei elektabilitas paslon Pilgub Jabar menempatkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan pada posisi pertama dengan angka 77,81%, sementara pada posisi kedua adalah pasangan Saiku Ilham Habibie dengan 10,98%. Lalu apakah elektabilitas dan juga ketokohan para paslon akan menggambarkan pula secara akurat perolehan suara pada Pilgub Jabar nanti? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Burhan. Malam, Bram. Baik, Prof, ini angkanya jauh sekali begitu, Prof. 77 dan 10,98. Jadi seberapa kuat ini kemudian menjadi modal bagi Deddy Mulyadi begitu, atau jangan-jangan pasangan lain masih bisa mengimbangi dalam 2 bulan ke depan, Prof? Nah, memang ada 70% ya warga yang mengatakan akan menetapkan pilihan di waktu kampanye resmi hingga jelang hari H tanggal 27. Artinya meskipun mereka punya preferensi elektoral hari ini, tetapi sangat mungkin terjadi perubahan tergantung oleh beberapa hal. Nah, yang pertama kita lihat mengapa terjadi elektabilitas yang begitu jomplang antara peringkat pertama dengan peringkat kedua, 3, dan 4 adalah ketimpangan popularitas. Jadi data survei kita yang dilakukan awal September 2024 itu menunjukkan tingkat kedikenalan Deddy Mulyadi begitu dominan. Dia dikenal hampir 94% dari total warga Jawa Barat. Sementara nama-nama lain itu tingkat kedikenalannya bahkan hanya single digit. Jadi misalnya orang seperti Pak Acep, kemudian Pak JJ itu tingkat kedikenalannya hanya kisaran 9-12%. Nah, Saiku mengapa agak sedikit lumayan elektabilitasnya, itu karena dikenal 24% dari total warga Jabar. Jadi terjadi kejomplangan tingkat popularitas, karena orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Nah, ini yang diuntungkan adalah Deddy Mulyadi, karena dia sudah investasi elektoral cukup lama. Ya, 5 tahun lalu, 2018 lebih tepatnya, dia maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Miswar. Kemudian 2 kali menjadi Bupati Purwakarta. Kemudian beberapa kali terpilih sebagai caleg ya dari Partai Golkar maupun Partai Gerindra. Sementara yang lain itu nama-nama baru, Bram. Bahkan ada nama calon gubernur dan wakil gubernur yang bahkan tidak siap ketika didaftarkan di KPUD. Pendaftarannya via Zoom. Kalau begitu Prof, saya ingin melihatnya bagaimana dengan Ahmad Saiku yang juga Presiden PKS. PKS juga cukup bisa memenangkan Jawa Barat dalam beberapa periode begitu. Bukankah itu juga modal yang kuat sebetulnya? Bagaimana survei ini melihat itu, Prof? Ya betul. Jadi hari ini Pak Saiku unggul di Kota Bekasi karena beliau kan mantan wakil wali kota Bekasi dan sangat dominan di antara pemilih PKS. Jadi dari 9,6% warga Jawa Barat yang punya intensi memilih PKS pada saat survei dilakukan, itu 88% mengaku memilih Saiku jika Pilgub diadakan hari ini. Tetapi basis pemilih Saiku tidak berkembang di luar dari Bekasi dan pemilih PKS.
Nah, pemilih PKS sendiri itu mengalami penurunan dibanding bulan Juli. Di bulan Juli itu 13,6%. Nah, ada indikasi pemilih Anies Baswedan itu kecewa dengan PKS. Dari 13,6 jadi 9,6 di bulan September. Dan kemungkinan kekecewaan itu berkaitan dengan gagalnya Anies maju sebagai calon gubernur melalui PKS. Dan itu ditunjukkan, kita punya pertanyaan pilihan Pilpres 2024 di Jawa Barat. Nah, itu pemilih Anies yang memilih Saihu itu masih lebih sedikit. Lebih banyak pemilih Anies di Pilpres 2024 yang memilih Dedi. Nah, itu yang pertama, penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, itu ada konteks yang berbeda juga, Bram. 2018, jelang 2019, ketika Sudrajat dan Saihu maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari Gerindra dan PKS, saat itu muncul gerakan 2019 ganti presiden di provinsi yang berkali-kali dimenangkan oleh Prabowo Subianto, yang kebetulan cagupnya didukung all out oleh Prabowo, namanya Sudrajat, didukung oleh koalisinya PKS. Nah, sekarang itu Prabowo justru all out mendukung Deddy Mulyadi. Oke. Belum lagi dapat dukungan dari koalisi pendukung Jokowi. Jadi konteksnya berbeda ya dibanding sebelumnya. Dulu Prabowo mendukung Sudrajat Saihu, sekarang Deddy Mulyadi bagian penting dari elit Gerindra. Oke, baik. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan apapun ini kan potret hari ini ya. Kalau misalnya PKS mampu melakukan mobilisasi popularitas untuk mendongkrak elektabilitas dan kedikenalan dari pasangan yang mereka dukung, mungkin lebih kompetitif ketimbang apa yang kita potret hari ini. Nah, seberapa mungkin kalau Anda mengatakan akan ada migrasi voters begitu, split ticket votingnya akan seberapa besar? Kalau kita berkaca pada pemilihan legislatif dan juga seberapa besar itu penyeberangan dari pemilihan di Februari lalu begitu, Prof? Nah, kalau dari basis PKS solid ya memilih Saihu. Meskipun lagi-lagi baseline-nya agak turun kan dibanding survei bulan Juli. Yang kami rilis tadi kan 2 survei ya. Satu survei bulan Juli, yang kedua adalah survei awal September setelah pendaftaran. Dan setelah ada kepastian Anies gagal berlayar kan, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Dan itu yang kita temukan indikasi penurunan dukungan terhadap PKS dari 2 survei yang kita sajikan Juli dan September. Nah, yang kedua, saya kira buat Pak Saihu dan Ilham Habibie itu tidak cukup menggantungkan dukungan dari segmen pemilih PKS saja, karena PKS partai terbesar keempat kan, bukan partai yang dominan. Partai yang dominan hari ini di Jawa Barat itu Gerindra. Oke. Ya, kemudian disusul Golkar, dua-duanya pendukung paket Dedi dan Erwan Setiawan. Jadi memang tidak mudah PKS ya, apalagi pasangannya Pak Ilham ini sangat baik ya citranya, tingkat kedisukaannya paling tinggi di bawah Deddy Mulyadi, tetapi sayangnya lagi-lagi problemnya adalah popularitas. Kedua tokoh ini itu terbatas tingkat kedikenalannya, hanya di segmen warga kota. Tapi masuk ke desa-desa di Jawa Barat, itu banyak yang belum mengenal keduanya. Jadi lagi-lagi PR-nya adalah, kalau pengen mengejar ketertinggalan, mau tidak mau popularitas harus digenjot maksimal. Oke, terakhir Prof, mana yang lebih harus dilakukan oleh masing-masing ini? Adalah ketokohannya atau mengenjot lagi mesin partainya? Karena kalau kita bilang 4 partai ini kan cukup terdistribusi begitu ya, komposisi partai-partainya, Prof. Saya kira semuanya harus dimobilisasi kalau pengen mengejar ketertinggalan dengan Deddy ya. Jadi bukan hanya popularitas personal, tapi juga mesin partai harus dimaksimalkan. Nah, saya melihat partai-partai pendukung calon gubernur di luar dari Deddy itu masih belum kelihatan tuh, kecuali PKS ya. PKS terlihat 80% lebih basisnya sudah memilih Saihu. Tetapi coba lihat partai lainnya. Nasdem juga belum terlalu terlihat ya. Apalagi PD Perjuangan yang mendukung pasangan JJ Ronald, itu juga sama sekali belum ada pergerakannya. PKB yang mendukung pasangan Acep, ya, Ruhiyat dan penyanyi KDI itu juga belum terlihat pergerakannya. Jadi jangan-jangan kedua partai yang mendukung JJ maupun
Acep ini tidak serius mengusung calonnya karena elektabilitasnya terlalu rendah ya. Dan Oke. jangan lupa bagaimanapun pertarungan termasuk memperebutkan marwah dan kredibilitas partai kalau tidak serius itu bisa menimbulkan demoralisasi di konstituen masing-masing. Oke. Nah, lagi-lagi semuanya harus digenjot kalau pengen mengejar ketertinggalan dan saya kira dengan adanya fakta bahwa 70% warga Jabar itu masih menunggu masa-masa kampanye hingga minggu tenang untuk menetapkan pilihan akhirnya, artinya apapun masih bisa berubah asalkan ada kerja keras. Oke, kalau masih mungkin berubah, sebesar apa perubahan itu, Prof? Di angka 77% tadi, Prof. Memang saya sebenarnya kalau melihat dari kecenderungan survei-survei yang telah kita lakukan, jadi Bram kami melakukan survei sejak 99 ya, dan sejak era pilkada secara langsung 2006 sampai sekarang udah ada ribuan kali survei yang kita lakukan. Itu kalau selisihnya terlalu lebar seperti sekarang, memang super ekstra keras ya untuk melakukan perubahan. Ya, dulu misalnya 2018 survei kita terakhir sebelum pilkada itu 3 bulan sebelumnya, itu pun Ridwan Kamil hasil akhirnya cuma 36%. Nah, artinya hasil akhir kan dia turun jadi 33%. Tetapi poin saya ada penurunan, tetapi juga tidak terlalu jauh kan, meskipun surveinya agak jauh dari hasil akhir. Iya. Tetapi lagi-lagi saya tidak ingin mendahului kehendak Tuhan, ya. Apalagi masih ada 2,5 bulan, dan jangan lupa Deddy Mulyadi pun kalau misalnya tidak hati-hati dan menciptakan blunder, kemudian ada isu-isu sinkretis yang ditembakkan, diserang ke arah dia dan ternyata punya efek terutama buat kelompok konservatif, Baik. bisa saja itu punya dampak. Jadi lagi-lagi saya tidak ingin mengatakan bahwa pertarungan di Jabar selesai, tetapi untuk menciptakan persaingan yang jauh lebih sengit, lawan atau rival Deddy Mulyadi harus bekerja ya, bukan hanya 24 jam per hari kayak warung Madura, tetapi 36 jam per hari supaya Super pertarungan di Jawa ekstra Barat begitu ya, Prof? lebih sengit. Baik. Saya kira begitu. Oh, oke, baik. Kita akan lihat dinamikanya seperti apa. 2,5 bulan waktu yang cukup pendek rasanya untuk melihat bagaimana dinamika di Jawa Barat dengan DPT terbesar se-Indonesia. Terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Prof. Malam Bram, makasih. Terima kasih.